badai, ke kiri, ke kanan, ya, depan, belakang. Murid-murid berkata, celakalah kita, celakalah kita. Dan mereka mulai berteriak, Guru, tolong, kita binasa. Guru, tolong, kita binasa. Ketika murid-murid berdoa, maka apa yang terjadi? Yesus bangun. Dan ketika Yesus bangun, dia langsung berkata, diam badai dan tenanglah. Dan akhirnya badai diam dan tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengaktifkan online ilahi yang bernama doa. Berdoalah buat masalah yang dihadapi sekarang. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang kiri kanan. Saudara mengeluh, saudara menyalahkan orang kiri kanan, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan membuat kondisi yang ada sekarang saudara jadi berubah. Yang membuat kondisi sekarang ada berubah adalah ketika kita berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka pergumulanmu, pergumulan Tuhan. Maka itu kita lihat pertolongan Tuhan. Yang berikut saya lihat saudara. Ketika Elisa berdoa, bukan hanya mata bujangnya dibuka sehingga melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Tapi doa ini sebagai senjata rohani untuk kita menghadapi musuh. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-18? Mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-18-nya. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutaknyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Puji Tuhan, saudara. Doa juga merupakan senjata rohani orang percaya. Ya. Ketika Elisa berdoa, minta mata bujangnya dibuka. Lanjutnya Elisa berdoa supaya mata bujangnya, ya, yang dibuka itu saudara, juga melihat bagaimana kuasa doa bekerja saudara. Apa yang didoa Elisa? Selain dia berdoa minta supaya mata bujangnya dibuka, dia berdoa supaya mata musuh tentara Aram itu dibuka oleh Tuhan. Dan saudara, sesuai dengan doa Elisa, maka apa yang terjadi? Ya, Elisa berdoa, buta mata musuh, musuh jadi buta. Luar biasa. Doa di sini saya melihat sebagai senjata rohani kita orang yang percaya. Karena itu ketika saudara menghadapi tantangan yang ada sekarang itu, tidak cukup bertahan, tetapi juga saudara harus menyerang tantangan itu. Lewat cara bagaimana saudara menyerang? Lewat doamu. Ya, tidak bisa kita berkata, Tuhan, tolong kami, Tuhan, kasihanilah kami. Ya. Biarlah kasih karuniamu melimpah atas kami dan sebagainya. Tidak salah minta belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tetapi juga ingat, Tuhan sudah memberi kuasanya kepada setiap kita. Dan kuasa yang ada di dalam diri kita, roh Tuhan yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pakai roh Tuhan, pakai kuasa Tuhan itu untuk menghadapi tantangan yang ada sekarang. Amin. Nah, Elisa berdoa. Lewat doa dia menyerang musuh sehingga Aram dibuta. Sehingga Aram tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah yang dihadapi oleh Elisa dengan Gaza ternyata tidak ada apa-apanya saudara. Nah, masalah yang sama juga yang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya ketika jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Meliau, ketika jemaat Tuhan ya di rumah-rumah, baik kita sebagai bapak, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak berdoa. Karena itu hari-hari ini saudara, masa-masa lockdown, masa-masa kita di rumah, jangan kita cuma istirahat, tidur, makan. Besok kita berpikir masak apa lagi, lauk apa lagi, sayur apa lagi.
Yang ada di pikiran saudara hanya jangan itu saja. Ya, lalu kemudian saudara buka WA, lihat berita-berita yang menyusahkan dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana saudara berperang secara rohani. Amin. Pakai senjata seperti yang dialami oleh Elisa. Dia berdoa supaya mata Aram dibuta. Dan itu yang dilakukan Elisa. Hari-hari ini kita perlu berdoa untuk tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yang dihadapi oleh kota kita, yang dihadapi oleh masyarakat kita, saudara. Hadapi. Saudara punya kuasa. Tuhan sudah mengurapi saudara. Tuhan sudah memperlengkapi saudara. Karena itu saudara harus pakai kuasa itu untuk mematahkan kekuatan daripada musuh. Amin. Saya percaya saudara, ya, ketika saudara mengaktifkan yaitu online ilahi yang bernama iman, yang bernama doa, maka tidak ada kuasa musuh yang bisa bertahan tantangan pergumulan persoalan yang mampu menghadapi saudara. Amin. Jemaat Tuhan, ya, berhenti bersungut, berhenti menyalahkan si A si B, berhenti menyalahkan siapa-siapa hari ini. Dan jangan fokus melihat keadaan dirimu sendiri, lalu sehingga menimbulkan belas kasihan kepada dirimu. Tapi hari ini mari kita menatap Tuhan, Bapa yang telah menebus kita dengan darahnya. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus, roti dan anggur. Mari saudara imani ketika saudara menerima roti dan anggur, tubuh Kristus, darah Kristus menyatu dengan saudara. Dengan hidupmu, bukan kamu lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam. Mustahil Tuhan tidak jaga dan lindung saudara. Saudara yang sakit, saudara yang takut, saudara yang cemas, terima perjamuan kudus dengan iman. Saudara percaya Tuhan pasti akan menolong saudara. Mujizatnya akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ketika kami melihat firman-Mu, ternyata masalah tantangan yang kami hadapi Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang besar dan kuasa-Mu yang dahsyat. Hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Sakit apa saja Tuhan. Mungkin di bagian kepala mereka, di bagian tubuh mereka, di bagian leher mereka. Sakit ginjal, leper, jantung, paru-paru. Sakit apa saja Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tiap sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang menyerang tubuh umat Allah, aku ikat engkau penyakit. Aku patah, aku lumpuhkan. Aku tolak keluar dalam nama Yesus. Enyah engkau. Karena tubuh mereka adalah bait kudus, bait Allah. Kesembuhan yang heran, kesembuhan yang ajaib oleh bilur-bilur Kristus, aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang diserang oleh kekhawatiran, intimidasi, ketakutan, kecemasan, dan berbagai masalah-masalah pergumulan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas Kristus kami patah, kami hancurkan. Kelepasan, kemenangan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, di mana kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita persiapkan hati kita selanjutnya untuk menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Haleluya.